Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai stoikiometri. Untuk lebih memahami materi mengenai stoikiometri, silakan simak video berikut ini. Yang pertama kita lihat dulu konsep daripada mol, ya. Mol itu merupakan satuan sistem internasional di mana sistem internasional itu disimbolkan dengan SI. Satuan untuk atom, ion, dan molekul. Satuan mol zat tersebut yang mengandung partikel elementer sebanyak bilangan Avogadro, yaitu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, di mana jumlah mol biasanya dilambangkan dengan N. Untuk satu mol unsur itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom unsur tersebut. Dan untuk satu mol senyawa nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul senyawa tersebut. Dan satu mol ion itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 ion tersebut, ya. Dinamakan bilangan Avogadro karena sesuai dengan nama ahli fisika Italia yang bernama Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro inilah yang menemukan mengenai konsep mol, ya, sehingga mol ini biasanya juga disebut dengan bilangan Avogadro. Lanjut, untuk hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut, ya, di mana jumlah partikel itu sama dengan jumlah mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Sehingga jumlah mol itu dapat dirumuskan menjadi jumlah mol itu dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, atau dapat dibuat juga menjadi N itu sama dengan jumlah partikel dikali dengan mol per 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, ya. Selanjutnya kita dapat untuk memahami mengenai tentang konsep mol dan hubungan jumlah partikel dengan jumlah mol, kita dapat melihat beberapa contoh soal di bawah ini. Yang pertama, ya, di sini berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak, di mana ini ditanyakan berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak, ya. Langsung saja kita menjawab pertanyaan ini, di mana jumlah atom perak itu sama dengan 3 mol perak itu dikali dengan, ya, 1 mol perak itu kan nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga kita langsung saja 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol perak, sehingga didapatkan 3 kali 2 itu hasilnya adalah berapa? 6, ya. 3 kali 0, 0, 3 kali 6, 18, sehingga hasilnya adalah 1,80 kali 10 pangkat 23. Nanti bisa dikali sendiri nanti menggunakan kalkulator supaya lebih jelas, ya. Sehingga hasil jumlah atom perak dalam 3 mol perak itu kita mendapatkan 1,80 kali 10 pangkat 24 atom, ya. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, itu di mana di sini ditanyakan berapa jumlah ion Br dalam 0,8 mol ion Br, ya. Langsung saja kita menyelesaikan pertanyaan ini. Caranya adalah yang pertama, untuk jumlah ion Br itu sama dengan 0,8 mol ion Br itu dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion per mol ion Br, ya. Di sini kan sudah diketahui bahwa 0,8 mol ion, ya. Tinggal kita kali saja bahwa 1 mol ion Br itu kan nilainya 6,0 kali 10 pangkat 23. Tinggal kali dengan 0,8 didapatkan 4,82 kali 10 pangkat 23 ion, ya. Selanjutnya kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Di contoh soal yang ketiga ini pertanyaannya adalah tentukan mol zat-zat berikut. Yang pertama, untuk emas yang mengandung 1,0204 kali 10 pangkat 24 atom emas. Yang kedua,
kita tentukan mol zat yaitu urea yang mengandung 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul urea. Ya, langsung saja kita menjawab pertanyaan ini. Caranya adalah jumlah mol emas itu kita cari dengan menggunakan ya 1,204 kali 10 pangkat 24 ini kita bagi dengan 1 mol emas itu kan nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga langsung saja kita bagi nilai ini, kita bagi dengan jumlah 1 mol emas itu yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23, didapatkan 2 mol ya. Jadi mudah saja asalkan kita kuasai yang namanya pembagian. Lanjut. Untuk soal bagian B ditanyakan di sini berapa jumlah mol urea ya. Jumlah mol urea yang mengandung 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul urea. Langsung saja ya, untuk menjawab ini 3,01 kali 10 pangkat 23 ini kita langsung bagi saja dengan nilai dari 1 mol urea. Nilai dari 1 mol urea itu kan nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga 3,01 kali 10 pangkat 23 ketika kita bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini didapatkan 0,5 mol ya. Jadi nanti bisa dicari juga atau bisa dicari sendiri dengan menggunakan kalkulator ya. Oke, supaya lebih memahami materi tentang ini. Lanjut, yang berikutnya kita belajar juga pada kesempatan ini mengenai massa molar ya. Apa itu massa molar? Massa molar itu adalah massa 1 mol atom sama dengan massa atom relatif ya, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Atom tersebut dalam gram. Massa 1 mol senyawa itu sama dengan massa molekul relatif ya, sehingga senyawa tersebut dalam gram, sehingga massa molar itu merupakan massa 1 mol unsur atau massa 1 mol senyawa. Ingat ya, massa molar itu merupakan massa 1 mol unsur atau massa 1 mol senyawa. Lanjut, yang berikutnya mengenai hubungan mol dengan massa. Ya, kita mau menghubungkan mol dengan massa. Untuk hubungan mol dengan massa unsur itu dapat dilihat pada rumus sebagai berikut, di mana massa itu biasa kita kenal dengan gram ya. Itu dapat dicari dengan menggunakan rumus N. N ini satuannya adalah mol. N dalam kurung mol itu dikali dengan AR. AR dikali dengan gram per mol ya. Selanjutnya untuk jumlah mol itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus itu massa per AR atau gram per AR ya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus jumlah mol itu sama dengan massa ya, massa gram X ya. Misalkan ada satu unsur, ini kita misalkan saja ini kita lambangkan dengan misalnya ada unsur X gitu ya. Itu kita kali dengan 1 per AR dikali dengan mol per gram. Dari rumus ini kita dapat membuat hubungan mol dengan massa senyawa itu sebagai berikut. Di mana massa itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, massa itu biasanya kita kenal dengan gram, sehingga jumlah mol itu dikali dengan mR. Kemudian dikali dengan gram per mol ya. Sehingga dari rumus ini kita dapat mendapatkan jumlah mol itu sama dengan massa per mR. Massa itu adalah satuannya gram, mR itu satuannya adalah gram per mol, atau jumlah mol itu sama dengan massa X dikali dengan 1 per mR ya. Untuk lebih memahami mengenai massa molar, kita lihat contoh soal ini ya. Ya, ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama,
kita lihat berapa gram massa daripada 6 mol natrium, ya, di mana AR natrium ini sudah diketahui yaitu 23. Dan yang kedua, berapa gram massa 0,1 mol glukosa. Rumus kimia daripada glukosa itu adalah C6H12O6, di mana di sini sudah diketahui ARH itu sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Lanjut, kita langsung bisa menyelesaikan soal ini. Caranya adalah tadi kan sudah diketahui dalam soal ARNA itu sama dengan 23, sehingga massa natrium daripada ini AR yang sudah diketahui ini kita bisa langsung cari dengan 6 mol natrium itu dikali dengan 23 gram, ya, 23 AR daripada Na dibagi dengan 1 mol natrium. Kenapa dibagi dengan 1 mol? Karena jumlah natrium di sini cuma 1 mol natrium sama dengan 138 gram, ya. 6 kali 23 hasilnya berapa? Habis itu kemudian dibagi dengan 1, ya. 6 kali 3 itu kan 18, 6 kali 2 itu 12 tambah 1 13. Jadi hasilnya ada 138, ya. 138 bagi 1 kan hasilnya tetap 138. Lanjut, yang jadi massa 6 mol natrium itu adalah 138 gram, ya. Untuk soal bagian B, MR sudah diketahui MrC6H12O6 tadi adalah 180. Jadi kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu massa C6H12O6 atau massa glukosa itu didapatkan 0,1 mol itu di mol glukosa yang rumus kimianya C6H12O6 ini dikali dengan 180 gram per 1 mol C6H12O6, yaitu didapatkan 18 gram, ya. 0,1 dikali dengan 180 kan 18 bagi 1 kan tetap 18, ya. Sehingga massa 0,1 mol glukosa itu adalah 18 gram. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, berapa jumlah mol zat berikut jika diketahui massa bis itu 14 gram, ARFE itu sama dengan 56. Yang berikutnya, gula memiliki yang masanya 171 gram, ARH-nya sama dengan 1, ARC 12 dan ARO sama dengan 16. Hingga langsung saja kita jawab. Sudah diketahui tadi kan ARFE 56, sehingga jumlah mol Fe itu sama dengan 14 gram Fe dikali dengan 1 mol per 56 gram Fe itu didapatkan 14 kali 1 dibagi dengan 56 didapatkan 0,25 mol. Kemudian yang jadi mol 14 besi itu adalah 0,25 mol. Selanjutnya MR glukosa C12H22O11 ini kan 342, sehingga jumlah mol C12H22O11 itu didapatkan 171 gram dikali dengan 1 mol per 342 gram C12H22O11 ini didapatkan 0,5. Caranya seperti apa? 171 ini kita kali dengan 1 didapatkan 171, kemudian 171 ini dibagi dengan 342 didapatkan 0,5 mol, ya. Jadi mol daripada 171 gram gula itu didapatkan 0,5 mol. Ya, sekian penjelasan dari saya. Berharap bisa dipahami dengan baik dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat pribadi. Oke, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.